Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hadirin semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Jadi diskusi pada hari ini adalah sesi ke-6 dalam seri webinar filsafat dan pendekatan penelitian akuntansi dan bisnis. Seri ini mengkaji berbagai perspektif yang dapat kita terapkan pada penelitian akuntansi dan bisnis. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa pada beberapa seri yang lalu, kita telah membahas beberapa pendekatan penelitian, yaitu pertama yang paling mainstream, positivisme, setelah itu interpretivisme, fenomenologi, dan poststrukturalis. Nah, pada hari ini, kita akan membahas tentang pendekatan penelitian lain, yaitu pendekatan penelitian kritis. Nah, jadi pada sesi ini kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih pendekatan penelitian kritis itu, apa yang mendasari munculnya pendekatan penelitian kritis, dan bagaimana kita bisa menerapkan pendekatan penelitian kritis pada bidang akuntansi dan bisnis. Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Afiandi Okta Maulana. Beliau adalah pengajar di Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau menempuh strata 1 dan strata 2 di Universitas Gadjah Mada, dan strata 3 di University of Reading. Selain sebagai dosen, beliau saat ini juga menjabat sebagai sekretaris bidang anti-plagiarisme dan pengembangan soft skill pada Unit Jaminan Mutu FEB UGM dan koordinator Pusat Kajian Akuntansi Manajemen dan UMKM FEB UGM. Baik, tanpa menunggu lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Afiandi Okta Maulana untuk memberikan pemaparan materinya. Monggo Pak Andi, waktu tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya share screen, Bapak Ibu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Afiandi Okta Maulana. Pada sore hari ini meneruskan webinar begitu yang telah dilaksanakan oleh Departemen Akuntansi melalui Laboratorium Akuntansi yang bekerjasama dengan program MD Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada sore hari ini, karena tadi sudah disebutkan oleh moderator Mas Fahmi, Mas Ahmad Faisal Asmi, bahwasanya konteks riset begitu, paradigma riset yang ada begitu memang seyogyanya sangat lebar sekali begitu, sangat luas sekali dan terdiri dari beberapa paradigma, mulai dari positivisme, terus beberapa waktu yang sesi-sesi sebelumnya telah diskusikan terkait dengan interpretivisme, fenomenologi, lalu post-realis begitu. Nah, saat ini begitu kita akan mendiskusikan kurang lebih terkait dengan critical research begitu, critical studies begitu. Nah, pada sesi kali ini begitu kurang lebih kita akan mendiskusikan secara mendasar begitu sebetulnya apa saja sih gitu terkait dengan critical research dan aplikasinya seperti apa dunia akuntansi. Nah, di dalam sesi kali ini begitu kami begitu memberi judul topik terkait dengan the nature of critical research, common concepts and accounting practices. Jadi pemateri berasumsi begitu, kami berasumsi bahwa berkesimpulan bahwa hal yang sangat mendasar begitu untuk bisa diketahui oleh kita sebagai seorang periset terkait dengan paradigma riset yang sangat berbeda-beda, dengan ontological perspektif yang berbeda-beda, epistemological perspektif yang berbeda-beda, otomatis akan berlaku terkait dengan paradigma, metodologi, metode riset dan hal yang selanjutnya. Karena hal ini merupakan sebuah rangkaian research paradigm atau paradigma riset. Konsep ini begitu, sesi ini kita akan membahas terkait dengan common concept. Kenapa pada sesi kali ini begitu kami menitikberatkan pada common concept, karena seyogyanya critical research itu sangat erat kaitannya dengan konsep sangat mendasar di critical research begitu, atau critical studies.
apa yang mendasarinya, kenapa hal itu, kenapa disebut dengan critical studies, kenapa bahasanya disebut kritis begitu, kenapa tidak yang tidak kritis begitu, kenapa, iya kan begitu, karena kritis itu kan definisi kata yang memang sangat general begitu, kenapa sih harus kritis begitu, kenapa sebutannya kritis begitu, nah itu kita akan berangkat dari sana begitu. Karena setelah itu, setelah kita akan mengetahui dasarnya, maka kita sedikit mengkaitkan dengan riset akuntansi yang terkait dengan critical studies itu apa saja begitu. Nanti Bapak Ibu bisa ikut membaca apa saja research yang terkait dengan itu. Saya akan menjelaskan 4 riset utama begitu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambah begitu terkait dengan para informasi-informasi yang terkait dengan riset di dunia akuntansi terkait dengan critical studies. Gitu. Nah, hari ini begitu ada 4 gambaran utama begitu yang akan kita diskusikan begitu. Yang pertama adalah terkait dengan topik yang terkait jadi apa yang akan kita diskusikan, jadi yang akan kita diskusikan hari ini adalah terkait dengan yang pertama, why social science gitu. Karena paradigma penelitian kritis itu sangat terkait dengan apa yang kita pelajari begitu. Bagaimana seorang riset itu memandang sebuah fenomena begitu. Karena tanpa kita bisa memahami dasar akar dari sebuah fenomena, maka kita tidak akan bisa maka kita akan dimudahkan untuk memilih sebuah realita yang akan kita teliti begitu. Makanya kita oleh karena itu kita berangkat pada sebuah pertanyaan mendasar, why social science begitu. Yang kedua, dua topik yang utama yang kedua adalah the origin of critical theory. Jadi dasar-dasar yang mendasari, karena social science nanti akan berkaitan begitu, akan ngeling begitu terkait dengan social science dan critical theory begitu. Lalu setelah itu kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan kalau sudah critical theory, apa saja sih aspek-aspek begitu yang mendasari critical theory itu, dan riset-riset yang berdasar pada critical theory. Nah, oleh karena itu di topik yang utama yang ketiga, pemateri kami berusaha menjelaskan terkait dengan beberapa blok besar begitu yang menjadi bahasan utama dalam konsep penelitian di secara konteks critical studies begitu. Tidak terbatas pada akuntansi ya, karena memang secara umum begitu. Mulai dari Marxisme gitu, Marxist teori begitu, yang kita tahu Marxis itu merupakan konsep konsep tulisan dari Karl Marx begitu ketika di Eropa gitu pada awal abad ke-19 gitu. Yang kedua ada hermeneutics begitu, lalu ada Weberian, yang keempat ada French social theory, nanti ada Bourdieu, Foucault dan lain sebagainya. Yang kelima adalah critical realism dan social science. Nah, kurang lebih itu akan cukup sedikit ya, kita akan cukup panjang nanti mendiskusikan sana. Yang keempat adalah critical research and accounting. Apa saja sih riset-riset akuntansi yang memiliki kriteria begitu terkait dengan konsep critical research gitu yang selama ini sudah ada begitu, dan kalau mau baca mulai dari yang mana dulu nih untuk mengetahuinya gitu. Paling tidak sebagai starting awal yang paling enak dibaca apa dulu ya untuk memakai sebagai dasar pemahaman kita begitu. Nanti saatnya Bapak Ibu semua atau kita ingin melakukan riset dengan model critical thinking ini atau critical studies ini. Nah, yang pertama, kenapa kita begitu sebagai seorang periset itu harus memahami konsep social science sebagai dasar penelitian kita begitu. Notion yang pertama adalah social science implies pivotal part of our modern society via cultural and political and social change begitu. Kita tahu betul begitu bahwasanya social science adalah produk produk riset begitu
yang merupakan hasil dari konsep postmodernisme gitu, sebagai aspek dari, jadi social science itu muncul begitu karena dampak dari enlightenment begitu Bapak Ibu semua, karena memang dampak dari sebuah perkembangan teknologi, perkembangan uh, human behavior begitu ketika masa enlightenment ketika itu di Eropa begitu. Karena apa? Kita tahu betul uh, perubahan politik. Jadi kita tahu bahwasanya perubahan politik ya, culture budaya itu juga dipengaruhi oleh uh, benturan budaya yang berubah begitu antara kebijakan ekonomi, kebijakan politik, perubahan status perekonomian, kondisi politik sebuah negara, begitu dan lain sebagainya. Lalu di dalam social science itu sendiri begitu kita pahami bahwa apa yang kita pahami, what do we reckon begitu, apa yang kita ketahui untuk membedakan begitu. Karena kita tahu secara paradigma riset begitu ada aspek-aspek riset terkait dengan natural science begitu, lalu social science and humanities begitu. Secara konsep riset, natural science itu memberi konsep yang jelas begitu, gives the clear ideas of what they study begitu, terkait dengan fenomena-fenomena natural begitu, karena memang terkait dengan biologi begitu, terkait dengan aspek-aspek konsep yang memang secara real terjadi begitu. Lalu sedikit bersinggungan begitu, konsep social science and humanities itu memiliki seperti sebuah gerigi begitu, saling bersinggungan begitu karena konsepnya mirip begitu. Both of them they do concern with social and cultural aspect of society begitu. Social science itu memang sebuah riset, paradigma riset yang memang concernnya begitu terkait dengan social and cultural aspect of society. Jadi memang society itu menjadi masyarakat begitu, menjadi klausul utama atau klaster besar dalam sebuah penelitian gitu. Lalu ketika konsepnya mirip atau bersinggungan sama, apakah lantas itu sama atau tidak begitu? Terus perbedaannya apa begitu antara humanities and social science begitu? Jadi menurut para riset begitu, humanities itu dianggap less scientific strict gitu. Maksudnya bukan less scientific ya, semuanya scientific begitu. Tapi less scientific strict gitu. Scientific strict itu seperti istilah ketetapan saintis yang memang kaku begitu, baku dan harus dilaksanakan begitu. Dan seperti lebih fleksibel begitu. Kalau humanities itu lebih fleksibel, berbeda dengan social science. Social science biasanya ada baku-baku, misalnya teori begitu yang menjadi dasar pelaksanaan sebuah riset. Nah, humanities begitu, riset di bidang humanity itu makes knowledge based on the ability to interpret gitu. Interpret apa? Interpret fenomena sosial begitu. Ya kan? Ya kan? Berbeda dengan konsep scientific explanation begitu. Kalau scientific explanation itu kan analisa sains begitu dan menjelaskan fenomena tersebut. Tapi kalau humanities itu knowledge itu based on the ability to interpret, itu interpretation begitu fenomenanya. Jadi akan sedikit bersinggungan dengan interpretivisme begitu karena memang diinterpretasikan begitu. Jadi terdapat singgungan begitu. Lalu apa itu social science? Kalau social science lebih ke arah, jadi kalau humanity tadi lebih ke arah kemampuan untuk menginterpretasikan sesuatu terhadap fenomena humanity begitu. Tapi kalau social science are link gitu, closely itu. Jadi berkaitan dengan jelas gitu terkait dengan society, hubungannya dengan modernisme begitu. Jadi dan apa yang jelas dan dengan konsep kapitalisme begitu di sini.
Jadi memang yang mendasarinya social science itu memang terkait dengan modernisme. Modernisme itu apa? Terkait dengan kebijakan yang memang telah berubah begitu. Ketika itu yang sains menjadi salah satu faktor penentu dalam sebuah riset, behavior berpengaruh terhadap sains begitu. Lalu eh, semuanya dikaitkan dengan isu-isu sosial kemasyarakatan dan berdasarkan pada konsep industrial kapitalisme begitu, atau kapitalisme secara industri. Di mana kalau humanities itu lebih ke arah filosofi begitu, kalau ini jadi mungkin apa humanities itu lebih ke arah filosofi begitu, dan literatur bahasa gitu. Tapi dan itu sudah mendasari ya, kalau humanity kan risetnya sudah dari dulu begitu, Middle Ages begitu. Middle Ages itu berarti sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi kalau social science itu memang muncul begitu baru ada pada tahun abad ke-18 Masehi begitu, karena ada perubahan besar gitu di Eropa ketika itu. Nah, kembali lagi di sini bahwa kemunculan social science itu closely links with the social transformation of modern society and the rest of industrial capitalism. Jadi social science itu ketika itu muncul secara historis itu menjadi sebuah bahasan riset begitu, bahasan di masyarakat bahwasanya itu terkait dengan modern society begitu, modern society dan meningkatnya industrial dan munculnya begitu industrial kapitalisme. Jadi kapitalisme secara industri, di mana pada waktu itu manufaktur berkembang cukup besar di Inggris, di Jerman, ketika itu di Eropa, sehingga muncullah kelas-kelas ekonomi begitu, middle class, ada peasant, ada masyarakat bawah begitu. Jadi yang mendasari sebuah konsep social science itu tidak bisa dilepaskan begitu dari European social transformation begitu, Bapak Ibu, bahwa ada dua transformasi sosial di Eropa ketika itu yang terjadi dua periode begitu. Yang pertama adalah pada abad 18, which is political transformation, Great Revolution in France begitu, ketika itu toppling kerajaan ketika itu lalu digantikan oleh Napoleon Bonaparte begitu dengan sistem republiknya begitu. Itu menggeser sistem status quo begitu ketika itu. Status quo atas kekuasaan apa namanya domination begitu, lalu dan politik begitu. Lalu abad ke-19 terjadi ketika revolusi industri begitu, di mana ketika itu ditemukan mesin-mesin uap dan mesin produksi di Industrial Revolution di Inggris, lalu di Jerman dengan ditemukannya mesin uap, lalu ketika itu mulai dari masyarakat yang pada awalnya adalah masyarakat pedesaan berubah digeser gitu karena munculnya industri yang berkembang cukup pesat, munculnya pabrik-pabrik baru begitu dengan modal-modal besar begitu. Lalu masyarakat yang dulunya based on agraria bergeser begitu menjadi masyarakat berdasarkan manufaktur begitu. Sehingga terdapat economical and social change begitu terkait dengan perilaku, karakteristik, pola pikir dan lain sebagainya begitu, yang berdampak pada perspektif dan interpretasi begitu paradigma masyarakat gitu. Nah, social science itu menjadi sebuah bridging gitu, menjadi bridge gitu. Ya kan? Karena social science itu lebih ke arah multi paradigm gitu. Karena dia juga terkait dengan naturalistik begitu atau positivistik, tapi dia juga humanistik gitu. Karena dia ada sebuah teori yang mendasari, lalu dia juga meng-create sebuah paradigma humanisme begitu, karena yang objeknya adalah manusia begitu, society, kekuasaan, politik begitu, sehingga saling apa ya saling bridging karena secara konsep memang merupakan sumbu yang agak berbeda begitu antara pola pikir dari social science dengan purely positivis begitu, karena objeknya tidak ketemu begitu, maksudnya berbeda. Nah,
Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, critical theory itu menjadi sebuah bagian begitu dari social science tadi, karena memang hal yang mendasar begitu terkait dengan critical theory itu memang di-create begitu, dibuat untuk menjadi sebuah kritikus begitu. Kritikus atas konsep yang sudah ada begitu ketika itu. Jadi what well established di daerah di negara-negara barat ketika itu dengan adanya kapitalisme, maka critical theory itu uh, menjadi sebuah balance of power begitu. Balance of power terkait dengan knowledge dan terkait dengan interpretasi begitu. Karena memang uh, secara mendasar tujuan dari critical theory adalah untuk menjadi alternatif begitu. Alternatif atas konsep kapitalisme dan pola pikir kapitalisme. Dan tujuannya untuk apa ya? Untuk memberi sebuah proses memberi sebuah paradigma alternatif gitu terkait dengan kemasyarakatan. Nah, kita harus pahami bahwa eh, paling paling tidak begitu ada 3 aspek begitu yang mendasari kenapa sebuah teori itu disebut critical theory begitu, atau dasar-dasar yang menyatakan bahwa dia disebut critical theory begitu, atau awalnya seperti apa. Yang pertama adalah an approach to science gitu, ya kan? Jadi critical theory itu hubungannya dengan science, terutama terkait dengan human science begitu. Karena apa? Ya karena memang yang mendasari sebuah riset atau paradigma sains itu atau critical theory itu ya memang subjeknya adalah humanity begitu. Humanity itu menjadi sebuah objek karena itu terkait dengan interpretivisme begitu, interpretif begitu, paradigma interpretif atas keadaan sosial kemasyarakatan begitu. Dan human science begitu atau terkait dengan tadi approach tadi itu memang menjadi ini ya, menjadi uh, sesuatu yang sangat diminati gitu, terutama terkait dengan philosophical konsep dan uh, konsep-konsep yang memang mendasari sebuah riset terkait dengan interpretivisme dan maupun critical studies begitu. Jadi kita tahu di dalam konsep human science tadi begitu, critical theory itu bukan berarti dia apa ya, dia tidak sains itu tidak begitu, tapi memang secara realita tuh dia mengadopsi posisi perspektif dari humanity begitu. Lalu apa yang apa yang menjadi dasar diskusi terkait dengan langkah-langkah ini begitu? Apa yang menjadi dasar penelitiannya begitu? Misalnya domination begitu atau alienation. Jadi domination dan alienation itu kan menjadi sebuah uh, kompleks bentuk kompleks begitu yang memang muncul di tatanan sosial kemasyarakatan begitu. Jadi critical theory itu secara spesifik, secara sains itu fokus pada uh, domination. Domination lebih ke arah lebih lebih memiliki artian bahwa sesuatu itu memiliki pengaruh atau memiliki power gitu, ya kan, di dalam tatanan sosial begitu. Dan alienation berarti bentuk keterpinggiran begitu, bentuk keterasingan begitu.
dari sebuah konsep general begitu, dari konsep masyarakat secara umum begitu. Dan dua konsep ini nanti termanifest begitu dalam bentuk topik terkait dengan social struggles gitu, atau ya masyarakat itu kan struggle, berusaha begitu karena dia didominasi oleh orang-orang, oleh bentuk sosial yang mungkin merugikan begitu, lalu terasingkan begitu, maka akan ada sebuah social struggle yang mendasari sebuah masyarakat atau sebuah bangsa itu akan berubah begitu. Jadi memang terkait dengan hal ini, critical theory itu ya sedikit conflicting begitu ya sebetulnya. Karena domination itu kan menjadi konsep dominasi begitu. Dominasi social politics itu kan menjadi sebuah bahasan yang mendasari social struggles kan begitu. Karena domination itu ya terkait dengan posisi social struggles begitu. Apakah sebuah posisi institusi tertentu itu memang secara secara skala politis itu memang terdapat di sana. Lalu yang kedua adalah terkait dengan as a conception of society. Jadi memang critical studies itu digunakan sebagai secara terus-menerus dan secara mendasar sebagai critic of society. Begitu. Digunakan untuk sebagai critic of society. Untuk apa? To envision new possibilities begitu. Jadi sebagai critical imagination of society begitu. Ketika periode pada tahun awal-awal abad ke-19 ketika revolusi industri, Karl Marx menulis dalam bukunya begitu Deskapitalis gitu kan, dengan konsep yang dia beranggapan bahwa kapitalisme itu merugikan uh, orang level peasant begitu, karena semuanya dikontrol oleh industrial kapitalis begitu, hingga muncullah persepsi dengan konsep yang kita tahu ada yang mengarah pada sosialisme begitu, sehingga itu merupakan sebuah sebuah kritikal begitu atas tatanan sosial yang muncul begitu, hingga menawarkan sebuah konsep baru begitu, di mana konsep baru itu ya ketika diaplikasikan menjadi sebuah political will atau sebuah konsep paradigma imajinasi begitu. Di saat ini itu terbukti ketika dulu ya muncul ya begitu antara USSR begitu karena dia mengadopsi sistem dari Karl Marx begitu, lalu berbeda dengan konsep Karl Marx di dunia barat begitu yang dia menghargai dari segi akademisinya, ilmunya begitu. Lalu yang ketiga adalah as a vision begitu for realizing particular values. Jadi critical theory itu merupakan konsep interdisciplinary knowledge gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan sociological per se begitu saja begitu, tapi memang menjadi sebuah paradigma riset yang memang interdisciplinary. Ya bisa diaplikasikan oleh siapa saja dan tidak terhubung hanya sosiologi, karena di dalam dunia akuntansi pun begitu, akuntansi juga merupakan sebuah produk sosial gitu, social agreement begitu, bukan hanya terkait teknologi atau bukan hanya terkait dengan metode untuk melaporkan sebuah laporan keuangan, tapi ada sebuah konsensus kan begitu, kesepakatan begitu antara sosial gitu untuk meyakinkan siapa begitu untuk melaporkan sebuah laporan keuangan begitu. Jadi konsepnya berbeda begitu, karena paradigmanya akan ada conflicting argumen begitu antara seorang preset begitu yang memiliki paradigma positivis begitu dengan paradigma kritik begitu, karena paradigma yang dilihat adalah berbeda. Nah, selanjutnya kita begitu mengarah pada konsep research gitu, atau konsep riset-riset yang menggunakan konsep critical theory.
Jadi Bapak Ibu, bahwa ada 3 aspek di sini. Nanti ada sekitar 6 gitu yang mendasari apa saja sih yang menjadi dasar sebuah riset terkait dengan critical theory begitu. Karena critical theory tadi memang menjustifikasi mengkritisi dan menjustifikasi status quo begitu. Hingga tadi disebutkan bahwa dominasi dan kita mempropos sebuah hal baru begitu dengan konsep social dan social struggles begitu. Nah, kita tahu bahwasannya yang pertama Western Marxisme dunia Barat itu berbeda dengan sistem Marxisme yang ada di dunia Soviet Union, di mana kalau saat ini kan ada China begitu, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda. Nah, di dunia Barat begitu konsep knowledge atau riset terkait dengan critical theory itu memang konsep Marxisme digunakan sebagai epistemological dan methodological perspektif begitu. Ya kan? Kalau ontological kan sebuah fenomena itu ada, kalau epistemological itu kan bagaimana kita mendefinisikan sebuah fenomena begitu. Nah, dalam dunia barat memang Marxisme itu menjadi sebuah rich knowledge begitu. Rich knowledge untuk untuk mengimbangi status quo sebuah ilmu pengetahuan begitu, apalagi sebuah produk sosial yang memang muncul atas dampak industrial kapitalisme begitu yang ada sampai saat ini. Nah, apa yang ada di negara barat itu berbeda gitu. Western Marxism as a critical theory begitu compared to geographical based Marxism of Soviet Union begitu. Jadi berbeda. Kalau di Soviet Union memang dia purely political, tapi kalau di dunia barat sebagai akademik begitu dan discussion begitu. Karena memang uh, karena memang kita pahami Marxisme itu kan merupakan sebuah social struggle ya, bentuk alternatif begitu, pemikiran begitu, dan nanti ada banyak alternatif pemikiran atas ketika itu konsep kapitalisme yang ada dan muncul di tengah masyarakat begitu, sehingga adanya dominasi dan alienation dari struktur masyarakat sosial itu menjadi hal yang keniscayaan untuk dilihat dan diketahui begitu. Sehingga benturannya akan dengan konsep kapitalisme dan dampaknya ke humanities akan seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah itu Marx hermeneutics begitu. Jadi sebelum kita ke sini, jadi memang kalau di Western Marxism itu kita remain memang secara konsep riset begitu memang open begitu. Jadi memang open, terbuka begitu, menjadi bahan diskusi begitu terkait dengan social struggles gitu. Berbeda dengan kondisi yang ada pada dunia-dunia yang ketika itu mengaplikasikan Marxisme sebagai dasar politik begitu. Nah, yang kedua adalah hermeneutics begitu. Jadi hermeneutics itu muncul secara tradisi itu di Jerman begitu. Sebagai status metodologi begitu terkait dengan social science yang ketika itu memang sangat diperdebatkan begitu. Jadi konsep hermeneutics itu muncul di Jerman sebagai pengimbangan begitu sebagai dampak dari itu Perang Dunia Kedua begitu, positivisme dan lain sebagainya di negara Anglo-Saxon dan Amerika Serikat begitu. Nah,
Jadi hermeneutics itu lebih arah pada sebuah teori dan metodologi begitu yang memang menginterpretasikan human action and artifacts, and artifacts consist of interpreting documents and practice of work. Jadi berbeda dengan konsep yang muncul ketika itu sebelum Perang Dunia II hingga Perang Dunia Kedua, di mana positivisme jadi dasar yang sangat kuat begitu di negara-negara Barat sebagai salah satu aspek ilmu begitu, hingga akhirnya bermigrasi ke Amerika Serikat dan muncul sebagai salah satu aspek ilmu pengetahuan yang sangat maju pesat begitu hingga saat ini. Nah, jadi memang salah satu sosiolog di Jerman ketika itu yang bernama Wilhelm Schildhey itu bahwa hermeneutics itu secara mendasar itu membedakan gitu antara natural science dan moral or cultural science gitu. Jadi memang hermeneutics itu menitik beratkan pada perilaku begitu dan interpretasi masyarakat Jerman ketika itu. Nah, sorry. Nah, terkait dengan hal ini begitu, ini harusnya di sini ya. Sorry, maaf, harusnya di sini di bawah sini. Nah, hermeneutics itu consists of natural and cultural science through first understand and learn. Jadi explanation begitu. Jadi memang konteksnya adalah untuk memahami dan menjelaskan sebuah fenomena sosial begitu. Ketika pun di struktur masyarakat Jerman begitu. Ketika itu. Nah, yang ketiga adalah Weberian challenges atau Mark Weber. Kita tahu bahwa Mark Weber itu merupakan salah satu ekonom begitu ya. Tidak hanya ekonom, dia juga filosof gitu terkait dengan social structure, politik, birokrasi dan lain sebagainya. Memang tantangan ketika saat ini begitu terkait dengan critical studies itu penggunaan Weber itu sebagai dasar teori untuk mengetahui dampak-dampak sosial begitu. Misalnya bagaimana hubungan tadi Max Weber gitu, Marxisme begitu dan Weberian. Jadi memang menjadi dasar diskusi begitu karena dari satu posisi Weberian memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan struktural kemasyarakatan interpretasinya, tapi Marxisme juga memiliki interpretasi yang berbeda begitu. Dan satu hal yang muncul terkait Weberian itu muncul terkait dengan mengkritiknya neo-Weberian terkait dengan former critical theory begitu, teori kritis yang muncul telah muncul pada masa itu dengan fokus pada isu-isu ideologi kritis begitu, political, economic begitu, social subordinate begitu, bureaucratization of utopian alternative of capitalism begitu. Jadi mengkritisi terkait dengan alternatif kapitalisme begitu, utopian karena memang ya antara bisa diaplikasikan dan tidak begitu. Jadi seperti tidak realistis begitu. Lalu labor capital begitu dan the rest of middle class begitu. Karena dengan dampak itu dengan munculnya middle class juga berdampak pada structural struggle di society. Yang selanjutnya adalah terkait dengan konsep action theory. Jadi action theory menjadi sebuah Jadi memang action theory itu menjadi dampak atas aksi dari sebuah masyarakat atau social action gitu. Karena memang kondisi kompleks dalam society itu menekankan sebuah aksi begitu untuk menjadi sebuah dasar argumentasi atas perspektif yang didapatkan atas sebuah critical study begitu. Misalnya
linguistik filosofi begitu. Linguistik filosofi itu kan menjadi dasar penggunaan linguistik itu bahasa begitu. Bahasa yang digunakan untuk melakukan menginterpretasikan gitu. Maksud dari social perspektif social struggle tadi begitu, karena karena linguistik itu berdasarkan pada asumsi bahwa uh, logical empirisme begitu itu tidak bisa, atau yang terkait dengan positivisme itu tidak bisa menjawab begitu tatanan sosial begitu, karena dia hanya karena memang fungsinya adalah untuk mengeneralisasi gitu, untuk mengcapture secara umum. Tapi tapi ketika action theory menggunakan linguistik filosofi itu lebih mengcapture, atau kita sebuah benda itu bisa menggambarkan maksud secara bahasanya begitu, lalu bisa diinterpretasikan secara secara maksimal begitu dengan mengetahui bahasa yang digunakan, bahasa-bahasa yang memang menjadi dasar dalam komunikasi begitu. Jadi misalnya terkait dengan language of philosophy itu terkait dengan theory of meaning begitu. Misalnya terkait dengan theory of meaning gitu. Arti mining sorry jelek banget. Theory of meaning begitu. Jadi uh, memang main arti gitu, mengartikulasikan atau mengartikan maksud dari seorang atas fenomena sosial begitu. Jadi karena memang theory of meaning itu cukup berbeda dengan positivisme ya, untuk bisa mengetahui terkait dengan appear gitu, sebuah pemurnian begitu, atau formal language gitu, untuk menggambarkan sebuah realita yang terjadi begitu. Karena realita tidak bisa diungkapkan secara positivisme begitu, tapi realita realita akan sebuah social structure bisa dilihat dengan memahami makna dan bahasa begitu. Lalu lalu misalnya penggunaan terkait dengan tadi meaning begitu, lalu proportional begitu, bahasa begitu, terus penggunaan attitude dalam berbahasa begitu. Nah, yang selanjutnya adalah social, ini sudah, Lalu yang selanjutnya ada social phenomenology and ethnomethodology begitu. Kita tahu bahwa fenomenologi tadi memang terkait dengan hermeneutics filosofi gitu, karena memang sebuah fenomena sosial gitu, erat kaitannya begitu, dan memang didasari pada aspek untuk rejecting the positivism gitu dalam hal menjelaskan human consciousness gitu, karena positivisme tidak bisa menjelaskan human consciousness, yang bisa menjelaskan adalah fenomenologi begitu, dan critical study bisa digunakan sebagai alternatif dalam pengaplikasian begitu human consciousness gitu. Jadi ketika positivisme begitu tadi social fenomenologi itu menjelaskan terkait dengan instead of research explaining descriptively begitu, secara deskriptif begitu, kita bisa menjelaskan secara fundamental realita apa yang terjadi begitu, karena menjelaskan sesuai dengan karakter meaning dari apa yang kita ingin dapatkan. Lalu kaitannya apa gitu, social phenomenology dan sosiologi begitu. Lalu kaitannya dengan etnometodologi begitu. Kalau etnometodologi tadi itu teknik metode fenomenologi yang memang digunakan untuk uh, mendapatkan rasionalisasi aktivitas sehari-hari gitu. Misalnya terkait dengan aktivitas conversation begitu, yang memang kita dapatkan sehari-hari, melakukan indeks begitu,
bahasa yang digunakan secara terus-menerus yang kita dapatkan begitu, dan datanya biasanya rich begitu, dan uh, analisnya bisa merupakan indeks dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pragmatic and symbolic interactionism gitu. Jadi kalau pragmatis, aspek pragmatis and symbolic interactionism itu pragmatis itu kan merupakan sebuah aspek knowledge ya begitu. Yang secara pragmatis itu jadi dia secara umum mengadopsi gitu sistem-sistem yang memang ada pada saat itu begitu. Tapi mengkaitkannya dengan simbolik, hubungan-hubungan simbolik gitu. Misalnya melalui linguistik filosofi and phenomenology interjecting logical positivism begitu. Jadi memang menjadi sebuah branch ilmu pengetahuan begitu. Namun perlu dipahami bahwa pragmatisme itu tidak dalam artian dia menolak positivisme begitu, atau maksudnya tidak menolak ilmu saintifik begitu, tapi ke arah menekankan logika begitu dan dasar perilaku dalam konteks aplikasi atau prosedur dalam uh, assessing knowledge atau mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya adalah post-structuralist revolutions begitu. Nah, terdapat 3 aspek dalam post-structuralist revolution. Yang pertama adalah eksistensialisme, yang kedua adalah strukturalisme, yang ketiga adalah post-strukturalisme. Kalau eksistensialisme itu aspek kognitif begitu. Jadi memang kalau eksistensialisme ini terkait dengan fenomenologi begitu. Tapi yang ingin diketahui adalah terkait dengan kognitif proses begitu. Kognitif proses itu kan proses pemahaman seseorang itu terkait dengan fenomena sosial, pemahaman apa yang dipahami secara kognitif begitu. Lalu kalau strukturalisme itu sebagai rival begitu of eksistensialisme dan fenomenologi begitu. Jadi kalau strukturalisme itu pre-given characteristics of human mind. Jadi memang terkait dengan posisi struktur sosial begitu. Dan memang akan berdampak pada sistem pemikiran human mind terhadap evaluasi atau karakteristik sosial. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah terkait French social theory. Nah, kebanyakan para studi-studi di negara barat itu sangat menggunakan ini ya, French social theory begitu, terutama Touraine begitu, di mana dia menggunakan actionalist teorinya untuk mengkonseptualisasi hubungan antara kekuasaan dan domination begitu, di mana dia menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi sebuah masyarakat untuk mengontrol kekuatannya begitu. Lalu Bourdieu misalnya melalui social system of position begitu sebagai social fields. Lalu ada istilahnya habitus begitu, as the mediation of subjective and objective begitu. Lalu ada social and cultural reproduction yang dianggap sebagai continuous restructuration begitu. Sedangkan kalau Foucault itu memang studi sebuah ilmu pengetahuan yang memang sebuah filosofer begitu yang memang fokus pada history of system gitu. Misalnya terkait dengan discourse, terkait dengan knowledge of power gitu, terus hubungan dengan modern social subject begitu, hubungan dengan karakteristik masyarakat modern saat ini. Nah, yang selanjutnya terakhir dengan teori ini adalah terkait dengan post-strukturalis. Kritik realism dan
and the social science, begitu, critical realism dan social science. Nah, critical realism itu menyediakan sebuah post empiris alternatif begitu terkait dengan yang cocok dengan critical theory dan kritiknya terhadap postmodernisme begitu. Karena memang ketika kita mengaplikasikan sebuah critical realisme begitu dan critical theory di masyarakat, konsekuensi dari metodologi yang kita gunakan adalah pragmatisme gitu. Apakah metode yang pragmatis yang paling cocok untuk digunakan? Dan kita tidak bisa menggunakan tersebut sebagai apa ya? Ya karena nanti akan erat kaitannya dengan antara bias begitu dan objektivitas begitu, karena riset itu kan merupakan hasil sebuah subjektivitas terkait dengan interpretivisme, pragmatis dalam melakukan memilih metodologi begitu terkait dengan critical realisme begitu, maka itu akan erat kaitannya dengan hal tersebut. Nah, lalu kita masuk ke konteks akuntansi begitu. Selama ini konteks riset di dunia akuntansi itu apa saja begitu yang telah diaplikasikan terkait dengan critical research begitu. Banyak sekali begitu sebetulnya telah diaplikasikan begitu. Banyak sekali. Nah, sebagai hal yang paling mendasar untuk diketahui itu paling mudah membacanya melalui ini dulu, Gendron itu. Oh, yes. Jadi Gendron mempertanyakan begitu terkait dengan raise the awareness of nature of critical research in accounting gitu. Jadi Gendron ini memang merupakan sebuah penulis yang sangat terkenal begitu ya terkait dengan topik critical perspective in accounting begitu, yang memang dia men-challenge begitu terkait dengan perspektif begitu di dunia riset di dunia akuntansi begitu yang ada di jurnal-jurnal itu begitu. Dalam jurnal yang dia publikasikan begitu, salah satu di dalam ketika pendahuluannya adalah di jurnal ini begitu dia mendiskusikan begitu definisi dari critical research begitu di dalam yang didiskusikan oleh dua editor begitu, bahwasanya editor 1 dan 2 memiliki perspektif yang berbeda dengan apa yang dimaksud oleh critical studies begitu, karena yang menjadi dasar dari yang menjadi dasar terkait dengan penentuan sebuah paper critical atau tidak itu tergantung paradigma yang digunakan sebagai alternatif dari kapitalisme gitu. Tetap hal tersebut begitu. Karena memang dasar dari critical itu yang menjustifikasi menjustifikasi sebuah alternatif teori begitu atas status quo sebuah ilmu pengetahuan begitu atau aplikasi dari sebuah social structure, di mana di dalam jurnal CPA itu para editor mendiskusikan bahwa sebuah paper layak atau tidak dipublikasikan tergantung dari sebuah kedalaman terkait dengan mengkritisi sebuah tatanan sosial begitu, terutama terkait dengan tatanan sosial di bidang akuntansi gitu ya, social structure, profesionalisme misalnya dan lain sebagainya. Begitu. Yang kedua, bisa juga kalau menurut si Gendron ini, si Hamri ini menjadi salah satu paper yang cukup menarik begitu untuk memahami yang mendasar begitu terkait dengan peran audit sebagai social phenomenon. Jadi audit itu dianggap sebagai sebuah social phenomenon dan auditor itu kan orang yang memang terlibat dalam kegiatan audit begitu. Jadi dengan mendefinisikan sebagai social phenomenon kan dia menjabarkan bahwa audit itu bukan tidak hanya sebagai sebuah tools begitu, tapi memang social fenomena sosial, di mana di dalamnya ada sebuah profesi, orang-orang yang terlibat dan okupansi di sana untuk mengelaborasi aktivitas dari sebuah audit. Lalu menurut Sika and Wilmot tahun 95 begitu, Sika, Wilmot and Paxty itu mengeksplor gitu hubungan akuntansi, intelektual akuntansi begitu terkait dengan tanggung jawab mereka untuk memberikan visibility, to give visibility of social issues begitu.
dan mengencourage and design more democratic social institution. Jadi memang untuk mengkritisi begitu, untuk mengkritisi, mengkreat sebuah fenomena sosial dan memberikan sebuah alternatif knowledge begitu, untuk didiskusikan di konteks akademis dan masyarakat begitu. Lalu tahun 2005 Gendron and Packer begitu mengeksamin begitu paper yang ada di jurnal-jurnal akuntansi begitu dengan yang melakukan interpretasi menggunakan Foucault sociological work begitu in accounting research. Jadi memang Bapak Ibu yang perlu kita ketahui terkait dengan critical research in accounting adalah critical research itu memang menjadi sebuah paradigma riset begitu yang berbeda dengan positivisme, karena memang dasar adanya critical studies itu adalah untuk mengkritisi status quo dan memberikan sebuah alternatif knowledge bagi masyarakat dan metodologi untuk bisa diaplikasikan begitu, untuk menghasilkan sebuah democratic social institution dan memang menghasilkan sebuah teori yang berdasarkan humanities begitu. Jadi begitu webinar pada kali ini sangat mendasar begitu untuk bisa mengetahui nanti seandainya Bapak Ibu ingin membaca lebih lanjut bisa membaca 4 jurnal ini begitu sebagai dasar seperti apa sebuah riset itu terkait dengan critical research, bagaimana metodologinya. Kalau metodologinya bisa bermacam-macam, tapi mostly lebih ke arah behavior, humanity, karena tadi sudah dijelaskan di awal terkait dengan humanity begitu. Tapi metodenya begitu bisa interview atau observasi atau apapun itu. Jadi demikian Mas Ahmad dan Bapak Ibu semua, terima kasih. Seandainya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, baik, terima kasih Pak Afrian Dr. Maulana tadi atas pemaparan materinya. Jadi tadi kita sudah membahas banyak hal ya mengenai critical theory. Pertama yang paling mendasar pemahaman mengenai critical theory adalah jadi pendekatan kritis ini adalah sebuah pendekatan ya bagi peneliti di mana kita bagi yang sedang mencoba ya untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang mungkin adanya proses marginalisasi atau dominasi yang terjadi di dalam struktur sosial masyarakat yang bisa terjadi karena interaksi contoh antara ras, kelas, gender, pendidikan, institusi dengan masyarakat, dan lain-lain. Dan critical theory ini, jadi kita mencoba untuk mengkritisi status quo dan bisa memberikan sebuah alternatif pengetahuan bagi masyarakat untuk bisa menghasilkan sebuah tatanan sosial yang lebih demokratis seperti itu. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan Pak Andi di kolom chat. Saya coba bacakan satu per satu, nggih. Saya stop share screen ya ini ya. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Ini stopnya gimana ya? Udah hilang ya? Kayaknya udah hilang. Udah hilang, Pak. Udah hilang. Sudah, nggih. Baik, saya coba bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Hastuti. Beliau adalah mahasiswa dari FEB UGM. Pertanyaannya adalah, untuk mengajukan ide penelitian yang memiliki paradigma critical research, apakah harus didukung oleh penelitian yang hasilnya bertolak belakang dengan konsep yang sudah ada? Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Oke, catat dulu ya. Catat dulu. Apa tadi ulang lagi, Mas? Jadi, untuk mengajukan ide penelitian yang memiliki paradigma critical research, apakah harus didukung oleh penelitian yang hasilnya bertolak belakang dengan konsep yang sudah ada? Seperti itu, Pak. Ya, sebetulnya paradigmanya itu yang mau diteliti, pertanyaan yang harus dijawab itu penelitiannya mau apa dulu begitu. Ya kan, penelitiannya mau meneliti apa begitu. Paradigma yang berkembang di masyarakat itu apa begitu. Nah, itu harus dijawab dulu. Kalau penelitiannya itu apa ya, untuk mengetahui tadi disebutkan bahwa lebih ke arah humanity begitu, apakah social struggles begitu, status sosial begitu, paradigma untuk mengkritisi kapitalisme atau terkait dengan posisi seseorang terkait dengan power atau kekuasaan begitu, bisa jadi menjadi sebuah
bisa menjadi sebuah masukan. Jadi penelitian critical studies itu bukan lebih ke arah ini ya, kita meng-create sebuah teori begitu, meng-create sebuah teori baru berdasarkan fenomena sosial yang ada itu, bukan ya bisa jadi berbeda dengan hal yang sudah ada, tapi bisa juga kita menambahkan hal yang sudah ada begitu. Jadi pada dasarnya memang bahasa yang digunakan lebih ke arah criticizing begitu ya, criticizing current condition begitu, kondisi saat ini begitu, atau fenomena sosiologi saat ini terkait dengan profesi atau terkait dengan status masyarakat ras begitu, yang dijadikan topik dalam sebuah riset begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua Pak dari Mas Muhammad Eko. Jadi ini pertanyaannya ini ya, beliau mencoba untuk memberikan contoh dari konsep marketing, kira-kira apakah ini sejalan gitu dengan paradigma kritis. Jadi pertanyaan beliau adalah, apakah critical research ini adalah cara untuk memberikan alternatif dari pandangan yang telah ada? Sebagai contoh, marketing adalah bagian dari aktivitas bisnis yang ditujukan untuk komersial. Maka logika dari pemasaran adalah transaksi. Pada perkembangannya, marketing juga diterapkan oleh organisasi non-bisnis. Dalam kurung artinya tujuan utamanya bukan untuk komersial. Untuk menghasilkan tujuan sosial tertentu, misalnya mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, dan lain-lain. Sehingga logika barunya adalah pertukaran, baik nilai, ide, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah hal tersebut adalah termasuk dari critical paradigm, Pak? Seperti itu. Nah, jadi ini cukup menarik ya begitu ya, karena subjeknya itu kan kalau yang disubjekkan itu humanity dan social structure bisa begitu, tapi kalau subjeknya tidak terkait dengan humanity, karena yang didasarkan critical studies itu memang terkait dengan humanity begitu, fenomena sosial begitu. Dan tapi bisa juga begitu dianggap sebagai fenomena critical studies asalkan memang ada dasar yang menjadikan argumentasi bahwa apa yang diambil tadi begitu, misalnya marketing saat ini begitu untuk merubah sebuah mekanisme sosial itu bisa dilaksanakan dengan memberikan alternatif begitu, atau mengkritisi aspek sosial saat ini dengan apa ya, dengan paradigma yang sudah ada begitu, lalu diinterpretasikan dengan critical studies bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan, perlu dilakukan sebuah transformasi sosial begitu misalnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Kita lanjut pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Ibu Retno Iklasundari. Beliau adalah dosen dari UKDW. Jadi pertanyaan pertama beliau adalah, di manakah letak action theory apabila dihubungkan dengan interpretatif dan kritikal? Itu pertanyaan pertama beliau. Yang kedua, apakah seorang periset dapat melakukan pemaknaan garis miring interpretatif yang dilanjutkan dengan mengkritisi fenomena yang ada? Jadi ini beliau mencoba untuk mengcombine gitu antara interpretivisme dengan pendekatan kritis seperti itu, Pak. Jadi action theory tadi, dengan apa tadi? Dihubungkan dengan interpretatif dan kritikal, Pak. Ini yang pertama action theory dulu ya, posisinya action Iya, theory. posisinya di mana kalau di manakah letak action theory kalau dihubungkan dengan paradigma interpretivisme dan paradigma kritis seperti itu. Jadi paradigma kritis itu sangat erat kaitannya. Jadi interpretivisme itu kan sebuah umbrella besar begitu. Ya kan, sebuah umbrella besar dalam paradigma riset, di mana di dalamnya itu salah satunya ada yang digunakan oleh critical gitu. Dimana karena kenapa critical menggabungkan dengan interpretivisme, karena interpretivisme itu kan kita menginterpretasikan apa yang terjadi dalam social structure gitu ya kan, menginterpretasikan fenomena kognitif misalnya, ya kan, menginterpretasikan sebuah ide-ide linguistik kalau terkait action theory begitu. Kalau action theory secara konteks tadi kan dia bagian dari critical studies begitu, yang menggunakan linguistik filosofi kalau itu tatanan tata cara berkomunikasi, atau social phenomenology kalau itu terkait dengan apa namanya fenomena-fenomena sosial begitu. Sehingga action theory itu yang merupakan sebuah bagian di dalam critical studies begitu. Kalau interpretivisme itu bagian apa ya? Bagian tidak terpisahkan ya, karena interpretivisme itu kan sangat luas sekali begitu. Yang membedakan adalah tingkat social critics-nya begitu. Social critics dan interpretasi atas aktivitas yang diteliti tadi begitu.
misalnya mengkaitkan dengan social structure begitu, mengkritisi current status quo begitu, atau memberikan sebuah alternatif atas status quo yang ada begitu. Itu yang membedakan begitu. Lalu satu lagi tadi apa? Kalau yang pertanyaan kedua tadi, apakah seorang periset dapat melakukan pemaknaan interpretatif yang dilanjutkan dengan mengkritisi fenomena yang Bisa, ada? ya bisa. Karena memang yang membedakan, jadi interpretivisme itu kan bagian sebuah, jadi interpretivisme itu kan sebuah general umbrella begitu, yang digunakan oleh critical realist, critical studies begitu. Tapi ketika aplikasinya begitu nanti fokusnya berbeda begitu. Baik. Lebih berfokus pada tadi yang saya jelaskan tadi, misalnya kekuasaan, lalu status quo begitu, alternatif akan sebuah teori baru begitu, dan lain sebagainya, sehingga atau memberikan sebuah alternatif terkait dengan profesi sosial misalnya, atau struktur sosial. Baik, Pak. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ini mungkin pertanyaannya sangat spesifik ya. Jadi dari IK03 dari Universitas Sanata Dharma, mohon diberikan contoh, Pak, pertanyaan penelitian yang menggunakan metode penelitian critical paradigm seperti itu. Oke. Mungkin salah satu contoh pertanyaan penelitian yang menggunakan ya misalnya tadi kita menggunakan ini ya, menggunakan Bourdieu misalnya atau Weber ya. Jadi menggunakan pakai French social theory misalnya, menggunakan pertanyaan Foucault terkait dengan expert knowledge of power begitu, misalnya apakah sebuah profesi itu gitu, misalnya sebuah profesi akuntansi itu layak dikatakan menjadi sebuah profesi atau ya kan begitu, layak gitu. Kenapa alasannya seperti itu? Lalu kita kaitkan begitu dengan teori-teori Foucault atau Bourdieu begitu, sehingga kita bisa mengkritisi begitu bahwa mungkin interpretasi dari beberapa orang sebuah profesi akuntansi itu saat ini begitu cukup digantikan gitu, misalnya kan kritis ya, digantikan oleh komputer yang sudah computerized begitu, jadi tidak perlu ada profesi akuntansi begitu. Itu kan critical teori ya. Lalu seperti apa interpretasinya nanti gitu. Apakah harus ada perubahan profesi begitu menjadi apa begitu? Bisa. Baik. Tadi jadi contoh ini Pak ya, pertanyaan penelitian yang bisa kita gunakan dalam melakukan penelitian dari pendekatan paradigma kritis seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Khairani, mohon penjelasannya untuk riset yang menggunakan paradigma kritis itu biasanya pengumpulan data atau analisis datanya seperti apa ya? Terima kasih. Ya, nah metode. Jadi kita harus pahami bahwa ini kan masuknya paradigma kualitatif begitu ya. Dalam paradigma kualitatif itu kan ada critical studies, ada interpretivisme dan lain sebagainya gitu. Paradigma riset itu adalah sebuah umbrella begitu terkait dengan ontological, epistemological begitu. Di bawahnya ada metodologi. Metodologi adalah sebuah set metode begitu. Sebuah kumpulan metode yang terdiri dari beberapa metode. Sedangkan kalau metode itu satu metode saja begitu. Misalnya interview itu metode. Nah, metodologi tadi digunakan bermacam-macam begitu, tergantung kita mau pakai apa. Bisa jadi ada case study, ada interview, ada observasi, bisa melakukan apa namanya etnografi begitu. Jadi tergantung begitu. Teman-teman akan melakukan seperti apa. Tapi secara konteks bahasa, pembahasan nanti harus dilakukan secara kritis begitu. Kritis itu ya memang mengkritisi, memberikan, ya memang fungsinya kritis itu ya memberikan sebuah alternatif teori begitu dan paradigma interpretivisme begitu atas sebuah aktivitas masyarakat begitu atau aktivitas kekuasaan gitu. Baik Pak. Jadi banyak sekali memang contohnya ya metodologi yang bisa kita gunakan dalam jadi memang tergantung yang digunakan, dan memang yang membedakan adalah terkait dengan interpretivisme adalah fungsinya. Kalau interpretivisme itu kan secara umum menginterpretasikan persepsi, tapi kalau critical studies itu sangat fokus pada restructuring social structure tadi, power struggle begitu, mencoba memberikan alternatif atas status quo kapitalisme begitu. Nah, itu critical studies. Oke, baik. Ini ada pertanyaan cukup menarik ini dari Ibu Deviani dari Universitas Negeri Padang.
Jadi mengeksplorasi proses perencanaan di local government yang diintervensi legislatif, apakah tepat menggunakan teori kritis, misalnya teori Foucault governmentality, seperti itu, Pak. Bisa jadi, bisa asalkan memang level of play-nya bisa digunakan di sana ya. Level of play-nya itu berarti misalnya ketajaman ya, ya tadi misalnya kalau nanti akan dipublikasikan ke jurnal tertentu ya harus misalnya dengan yang mendefinisikan tadi apakah cakupan keterbaruan kritikalnya itu juga cukup begitu. Karena nanti kalau critical study nggak cukup, jadi jadinya interpretivisme begitu. Jadi tadi sih. Oh ya, ini kebetulan karena juga pertanyaannya menyentuh local government ya. Di sini ada Pak Fogi yang juga sangat expert dalam bidang akuntansi sektor publik. Mungkin silakan Pak Fogi, kalau ada yang mau ditambahkan Pak tentang pertanyaan dari Bu Deveni tadi. Ya, makasih Mas Ahmad. Saya bukan expert ya, hanya mendalami saja. Oke, ini ada pertanyaan cukup menarik. Sebenarnya pertanyaannya menarik nih, memperlihatkan ketertarikan dan rasa penasaran dari para peserta kita hari ini. Salah satunya ini ada untuk mengeksplorasi proses perencanaan di pemerintah daerah yang diintervensi oleh legislatif ya. Apakah tepat menggunakan teori kritis? Terima kasih Bu Deviani. Ya, kalau konteksnya ini interaksi ya, kalau saya tangkapnya pertanyaan ini adalah interaksi di mana terjadi diskusi antara eksekutif dan legislatif. Jadi legislatif di sini dilihat sebagai aktor yang mengintervensi proses pemerintahan ya, mungkin penganggaran, pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan. Nah, apakah tepat menggunakan teori kritis? Bisa saja menggunakan teori kritis. Misalnya paling gampang, simpelnya ya, power struggle. Oke, perang kekuasaan, perang kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Lebih kuat mana? Nah, di riset ini yang terutama yang kritikal ya, sudah yang membahas antara interaksi dua pihak ini tidak selalu eksekutif yang menang. Kalau secara konstitusi kan di berbagai sistem pemerintahan eksekutif itu memang lebih powernya itu lebih besar di atas kertas. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu di praktik. Bisa saja legislatifnya lebih berkuasa, bisa mengancam gitu eksekutif. Kalau saya tidak mau ketok palu untuk pengesahan anggaran, ya saya tidak akan mau kalau tidak mengakomodasi kepentingan saya misalnya sebagai legislatif, ya saya tidak mau menyetujui anggaran misalnya seperti itu. Lalu eksekutif bertindaklah melakukan beberapa lobby kepada legislatif. Contohnya yang ekstrim itu yang salah satu saja ya di pemerintahan di Pemprov Jambi itu waktu gubernurnya kan sampai nyogok adu uang ketok gitu. Nah, bisa saja teori kritis dan teori kritis kan banyak, bisa dari tulisan Max Weber beberapa ada yang kritis, walaupun Max Weber itu orangnya lebih interpretatif. Lalu ada Foucault beberapa dia teorinya itu kritis, misalnya teorinya power teorinya Foucault. Nanti ini juga disebutkan governmentality itu bisa, Weber birokrasi itu bisa. Tapi tidak hanya teori kritis ya, bisa saja kacamata interpretif. Interpretif kan fokus ke social actor. Misalnya dia melihat mengapa legislatif ini selalu mengintervensi. Misalnya pertanyaan sesimpel itu. Nah, kita lihatlah, kita teliti dari sisi legislatif. Ternyata, saya itu butuh uang untuk reses misalnya, uang untuk turun ke daerah elektoral saya. Jadi jelas dong saya mau bagian anggaran untuk melakukan reses ini lebih besar. Atau program tertentu harus sebaiknya anggarannya itu dialokasikan ke daerah tertentu. Daerah tertentunya itu daerah elektoralnya si yang bersangkutan misalnya itu. Dari sisi interpretasi bisa juga. Tapi dari kritikal ini kan lebih makro sih Pak. Kalau interpretif kan cenderung mikro. Makro itu maksudnya dia fokus ke struktur sosial ya. Bagaimana struktur sosial ini memampukan terjadinya inequality di masyarakat, termasuk inequality di praktek akuntansi. Selain inequality, emansipasi, jadi bagaimana sebenarnya manusia itu punya potensi untuk
menjadi sesuatu tapi tidak maksimal karena tadi adanya dominasi di struktur sosial misalnya dalam paradigma kritis ini. Jadi dominasi power, dominasi kekuasaan, dominasi otoritas yang di mana di masyarakat itu orang kritikal ini percaya bahwa inequality itu exist dan bisa dilihat di mana pun, termasuk di di akuntansi ya. Contohnya lain tadi ada yang dijawab oleh Pak Richard juga tadi, dibantu di kolom chat. Bagaimana contoh pertanyaan penelitian yang bersifat kritis? Tapi kan bagaimana partisipasi budgetary kaitannya dengan power ya, kalau salah tadi Pak Richard sudah bilang. Participatory budget itu misalnya seperti kalau kita itu prakteknya adalah musrembang gitu. Musrembang. Di organisasi akuntansi misalnya bisa juga bagaimana peran dari pemilik perusahaan atau peran dari direktur tertentu atau peran dari orang-orang yang punya koneksi dengan pemegang saham mayoritas, dia melakukan supresi terhadap karyawan. Nah, itu kritikal. Berarti kan tidak ada keseimbangan power antara karyawan dengan pemilik atau dewan direksi atau manajer di atas. Itu menjadi pertanyaan yang kritikal. Ada juga nih yang menarik juga, yang mungkin sebelumnya kita tidak begitu menduga ada pertanyaan penelitian, dan ada penelitian seperti ini. Bagaimana kontribusi manajemen kontrol terhadap bullying? Dan itu di top jurnal ada gitu. Jadi bagaimana bullying kan definisinya cukup luas kayaknya. Salah satu contohnya ya tadi bahwa bagaimana proses eksploitasi terhadap tenaga kerja. Nah, perannya akuntansi di mana? Ya simpel. Orang kan nanya gitu, akuntansi ini apa? Perannya di mana? Budget salah satunya. Misalnya apa? Ya kenapa dianggarkan misalnya gaji yang terlalu rendah di anggarannya, atau dia anggaran marketing misalnya, tadi ada pertanyaan marketing, dia ditarget 1.000 penjualan, tapi dia untuk mencapai penjualan 1.000 dia butuh anggaran untuk melakukan penjualan itu 100, tapi manajernya nggak peduli, terserah kamu mau harus 1.000, kalau nggak 1.000 kamu saya pecat, tapi saya cuma kasih kamu anggaran 50. Nah itu kan proses power yang tidak seimbang antara dua atau lebih. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Terlalu banyak. Oke, baik. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Fogi tadi atas tambahannya. Tadi juga Pak Fogi menjelaskan tentang ini ya, beberapa pertanyaan penelitian yang bisa kita gunakan dalam pendekatan paradigma kritis. Ternyata banyak sekali gitu sebenarnya, dari berbagai segi, dari berbagai bidang akuntansi sebenarnya kita bisa melakukan pendekatan penelitian kritis seperti itu. Nah, baik, Pak Andi, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Singgih, ya. Kepala Departemen Akuntansi UGM, terkait dengan isu terkini, Pak, SDGs, yang dimana salah satu komponen dari SDGs adalah Sustainability Reporting. Peran akuntan seharusnya lebih dominan daripada sebelumnya. Nah, kira-kira apakah ada teori yang mungkin dapat mampu menjelaskan fenomena ini dari critical perspektif seperti itu? Ya, oke, terima kasih Pak Singgih. Pertanyaan cukup menarik begitu. Kita tahu bahwa memang Sustainable Development Goals itu menjadi salah satu yang sangat penting begitu ya di era modern ini begitu, terutama terkait dengan peran akuntan, dan yang istilahnya akuntan itu saat ini kan disebutkan sebagai the role of sociological profession begitu, sebagai profesi yang dipercaya begitu. Nah, mungkin bisa menggunakan struggle of power dari Vogel tadi, misalnya Vogel tadi expert of knowledge power tadi, misalnya dari Vogel begitu, karena memang dia fokus ke konsep terkait dengan knowledge begitu, karena diasumsikan akuntan itu adalah orang-orang yang memang dianggap orang yang memiliki ilmu tertentu begitu dan kapasitas knowledge tertentu begitu. Saya juga pernah membaca salah satu buku, saya lupa penulisnya begitu, memang
dalam bukunya itu professionalization itu memang profesional akuntan itu bisa dikategorikan profesional seandainya mereka dianggap mistik begitu, lalu mereka dianggap memberi pengetahuan begitu, dan itu erat kaitannya dengan critical perspektif begitu, bahwa akuntan itu dianggap sebagai orang-orang yang memiliki mystic knowledge begitu, atau memang orang-orang yang dianggap memiliki professional knowledge begitu. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu bahan diskusi begitu. Bisa jadi menggunakan Foucault begitu, karena terkait dengan expert knowledge of power gitu, karena memang saat ini itu tadi terkait dengan modern social subject begitu, di mana kondisi kehidupan sosial modern saat ini mengharuskan profesionalisme menjadi salah satu yang terdepan begitu. Apakah di dalam balancing of power dia untuk menggolkan tadi berpartisipasi di sustainability development goals tadi bisa terus terlaksana. Nah, itu menjadi sebuah PR besar bagi dunia akuntansi dan profesional akuntan begitu. Karena secara konsep profesionalisme juga, dari riset yang saya tahu, salah satu riset begitu di Australia, secara konteks FRS saja begitu, status profesionalisme dari negara-negara berkembang dan negara maju itu ISP memiliki bias begitu terhadap konteks input yang diberikan oleh para standar setter begitu dari negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju, dan terlebih lagi negara yang memiliki bahasa English speaking country begitu, atau negara persemakmuran begitu. Mereka mempunyai quote-to-quote sebagai negara yang lebih bias lah ke sana dibandingkan negara-negara berkembang. Jadi memang power struggle-nya tidak hanya terkait dengan profesi di konteks dalam menggapai untuk SDG Sustainable Development Goals, tapi juga status akan sebuah profesionalisme itu apakah sama begitu antara profesional akuntan begitu yang direpresentasi oleh orang-orang yang di negara-negara berkembang begitu Asia begitu dibandingkan dengan orang-orang di negara-negara barat. Karena dari sebuah riset ditemukan bahwa ada bias begitu di ASP untuk memberikan comments atau memberikan menindaklanjuti rekomendasi dari institusi tertentu. Jadi begitu. Baik. Jadi bisa menggunakan Foucault begitu, karena memang itu power struggle-nya di sana. Baik. Terima kasih Pak Andi atas jawaban ini. Memang pertanyaan Pak Singgih memang sangat menarik ya, karena beliau menaikkan tentang sustainability reporting yang juga memang salah satu hot issue gitu dalam bidang financial reporting. Mungkin dari Pak Richard atau Pak Fogi mungkin ada yang ingin juga ingin nimbrung berdiskusi Pak tentang pertanyaan dari Pak Singgih tadi. Saya membaca beberapa paper yang menggunakan misalkan Bourdieu ya, terutama mengenai konsep kapital, mungkin itu bisa membantu untuk menjelaskan bagaimana akuntan itu bisa berperan lebih untuk mempromot misalkan ide-ide atau norma baru mengenai SDG gitu. Jadi kapital itu biasanya dihubungkan dengan power ya, untuk menunjukkan bagaimana seorang social actor itu bisa lebih powerful dalam mempromot itu. Yang lain mungkin bisa menggunakan teori institutional work, mungkin misalkan untuk menjelaskan proses social actor untuk menginstitusikan atau mempromosikan suatu ide atau konsep. Karena ini kan konsep baru ya, belum terlalu melembaga di Indonesia. Nah, akuntan kalau dia sebagai aktor yang dominan di field tersebut, maka dia mungkin bisa menjadi institutional worker ya, atau aktor yang bisa melembagakan. Nah, ada konsep namanya institutional work. Saya kira itu bisa juga dipakai Pak kalau ingin lari ke pandangan institusional. Dua itu paling yang bisa saya sarankan. Lainnya perlu mengulik lebih dalam. Perlu telaahan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Richard. Iya Pak Halim. Ya. Ini di kolom chat beliau menulis. Chat gimana kok nggak ada ya? Oh ini chat. Di bawah Pak, iya. Jadi dengan konsep struggle, apakah struggle antara eksekutif versus DPRD dikaitkan dengan struggle perjalanan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dalam proses penganggaran sebagaimana tadi diskusikan. Jadi ini Fogi-nya jelasin. Oke. Pertanyaan yang lempar ke Pak Fogi nih Pak. DPRD Pak Fogi. Ya. Makasih Pak Halim, guru kami juga pertanyaannya.
apakah struggle antara eksekutif versus DPRD dikaitkan dengan struggle dalam perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dalam proses penganggaran? Seperti yang tadi diskusikan, oke, makasih pertanyaan Pak Habib. Pertanyaannya agak empiris ya. Jadi bagaimana perjalanan undang-undang pemerintah daerah? Mungkin ini konteksnya Indonesia yang mudah-mudahan saya tidak salah mengartikannya. Itu bisa saja terjadi, gitu, Pak. Betul, betul Cuma, konsep Indonesia. Dari Iya. maksudnya dari Undang-Undang 22 menjadi Undang-Undang 32, Undang-Undang 23 lagi sekarang. Oke, Mas Nur. Lahirnya mungkin saya bisa dikoreksi juga kalau salah satu lahirnya daerah ini juga kaitannya dengan reformasi birokrasi yang kita lakukan sejak terjadinya reformasi, yang mana banyak negara berkembang itu mulai mengadopsi apa yang disebut new public masuk konsep desentralisasi tadi dan untuk power struggle kaitannya dengan undang-undangan tadi, memang perlu ada kajian yang sifatnya historis, dari historical analysis untuk konteks ini, gitu. Jadi bagaimana mengkaji lahirnya undang-undang ini sejak zaman reformasi, melakukan teknik-teknik historical analysis untuk menjawab ini. Nah, karena saya sendiri sempat sedikit menulis tentang ini, tapi tidak fokus terhadap lahirnya undang-undang pemerintah daerah, khususnya dalam kaitannya dengan penganggaran. Tapi saya pernah riset fokus ke struggle antara eksekutif dan legislatif itu salah satu Pemda, tapi konteksnya sudah saat ini. Jadi saya tidak fokus ke sana. Tapi salah satu mungkin yang bisa saya jawab adalah kita perlu melakukan historical analysis. Bisa saja terjadi hal seperti itu, bisa saja. Tapi Nyun Sewu, Pak Halim juga mau sharing sedikit tentang beberapa fenomena yang mirip di beberapa negara lain, termasuk negara berkembang. Ini salah satu reformasi birokrasi ini, embrionya adalah dari agenda utama dari World Bank dan lembaga donor lainnya, yang mana mereka ingin menekankan salah satunya akuntabilitas. Jadi mereka mengklaim ingin meningkatkan akuntabilitas di negara berkembang, karena akuntabilitas ini salah satu faktor utama yang dituduh terjadinya financial crisis, misalnya di Asia sewaktu 1998, gitu juga dengan inefisiensinya sektor publik terutama pemerintahan di negara-negara berkembang. Jadi ada agenda besar dari lembaga donor ini untuk mengimpose tadi new public management, termasuk lahirnya undang-undang pemerintah daerah ini, mungkin ya kalau konteks Indonesia, tapi negara lain seperti itu. Yang lain ujungnya adalah untuk dengan meningkatnya akuntabilitas, ini salah satu tujuannya ya, modal dari luar itu diharapkan masuk karena meningkatkan kepercayaan investor. Akuntabilitas semakin tinggi, kepercayaan investor masuk. Jadi ada yang menganggap NPM ini adalah agenda dari kapitalis, dan banyak beberapa paper sudah membahas tentang ini. Nah, tentu Jokowi konteks Indonesia, mudah-mudahan di lain kesempatan saya juga bisa melakukan historical analysis terhadap undang-undang ini. Mengatakan kurang lebih Pak Ali. Kalau ya boleh, saya terima kasih dapat pencerahan juga. Karena kalau boleh saya ngomong sedikit kepada moderator. Karena tadi kan ada pertanyaan tentang DPRD itu yang penganggaran itu. Jadi kalau yang tadi perspektif historisnya undang-undang itu, dulu pada saat Undang-Undang 22 muncul itu menggantikan Undang-Undang 5 tahun 74, itu peran DPRD itu kuat sekali, sehingga eksekutif itu hampir tidak bisa bekerja. Akhirnya struggle-nya undang-undang itu harus cepat diganti. Jadi eksekutif melawan. Nah, muncullah Undang-Undang 32 gitu. Jadi tadi cerita tentang kritisnya tadi itu kan ada struggle of power tadi apa yang kritis, sehingga membentuk seperti mencari bentuk baru gitu. Betul nggak, Afiandi? Jadi ya, sebenarnya akan membentuk baru yang mencari satu apa dari sesuatu yang diinginkan begini, ternyata ini nggak cocok, ini dengan begini nggak cocok. Yang cocoknya nanti yang mana untuk Indonesia? Sampai sekarang sudah muncul lagi Undang-Undang 23 tahun 2014 itu.
Itu saya pikir tadi karena juga kaitannya, saya mengkaitkannya fokusnya pada penganggaran. Mohon maaf kalau sedikit ikut jadi penasaran karena dari yang tadi teman governmentality itu. Oh, Iya. Oke. betul Pak Alif. Kurang Jadi lebih artinya bisa diperdalam nanti kalau misalnya Pogi mengajak saya penelitian itu. Oke. Jadi bisa Pak. Bisa Betul, ya. karena memang hubungannya artinya saya tidak salah ya. tangkap dengan konsep kritikalnya itu. Ya. Saya mendengarkan kan. Betul, betul Pak Alif. betul, Jadi Pak, ya. akan selalu terjadi power struggle untuk mencapai disebut convention gitu, tanda kutip kesepakatan dalam titik tertentu, yang mana tadi seperti Pak Alif bilang kesepakatan tertentu itu bisa jadi digoyahkan lagi dengan sistem dominasi antar beberapa aktor. Siapa yang akan kuat? Siapa yang akan menjadi lemah? Perkataan Pak, betul sekali. Terima kasih. Saya diklarifikasi pikirannya yang dari yang mudah-mudahan. Betul. Kita Pak, kita riset Pak Alif. Oke. Jadi termasuk dalam proses perubahan undang-undang tadi ya bisa jadi itu merupakan bentuk power struggle begitu antar aktor untuk ya mana yang terbaik begitu. Tapi nanti akhirnya juga akan akankah bisa menjadi nominasi begitu dan digeser oleh yang lain begitu, itu pertanyaannya begitu. Betul. Ya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Halim atas pertanyaan yang sangat menarik tadi. Baik, saya coba lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Andi. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tri dari Universitas UBL Lampung seperti itu. Mau bertanya, andaikan kita mau meneliti kekuatan pengaruh antara manajer dan megang saham mayoritas, garis miring kekuatan Dewan Komisaris, apakah kita bisa menggunakan konsep pendekatan paradigma kritis seperti itu? Kan biasanya kalau kita di positivisme kan biasanya kita menggunakan agensi teori nih Pak untuk menjelaskan fenomena ini. Kalau di paradigma kritis kira-kira seperti apa nih Pak? Iya, menurut pendapat saya tetap bisa begitu, tapi konteksnya tidak bisa digeneralisasi karena fungsinya tidak bisa digeneralisasi karena itu terkait dengan spesifikasi human interpretation ya, antara pengaruh kekuasaan seseorang dan kapasitasnya untuk mengekserp kekuasaan tersebut. Dalam artian Dewan Komisaris itu kan punya kekuasaan begitu, dia untuk mengekserp kekuasaan itu kan juga perlu ada hubungan dengan pihak lain begitu, terhadap direksi begitu. Nah itu mungkin fenomenanya lebih skopnya lebih limit itu, lebih kecil begitu, tidak bisa secara konteks luas begitu, menjadi general begitu. Nah tapi uniknya ya di sana begitu, uniknya ya karena power struggle antara hubungan antara si Dewan Komisaris dan bagaimana dia mengekserp kekuatannya itu begitu, apa kekuasaannya itu dan mengimpusnya pada hubungannya terhadap direksi dan bagaimana direksi merespon hal itu untuk menanggapi status dari si dewan direksi ini. Nah, itu mungkin bisa dilihat begitu. Mungkin kalau dari segi dari segi industri mungkin bisa ya begitu. Tapi kalau digeneralisasi ke total begitu diasumsikan satu Indonesia itu tetap itu enggak kurang tepat begitu kali. Kecuali nanti harus ada interviewnya harus banyak begitu atau bagaimana begitu. Ya, mungkin akan ditambahkan oleh Pak Fogi atau Pak Richard begitu. Ini kebetulan Pak Richard juga ada menjawab secara tertulis. Mungkin Pak Richard bisa menyampaikan secara lisan, Pak. Sudah Pak saya tulis. Ya, coba dijelaskan lagi Pak, mungkin bagi hadirin yang lain seperti itu. Ya, kalau misalkan ingin fokus ke power, saya kira banyak teori of power yang bisa dipakai ya. Bisa pakai mungkin Marxis mungkin kalau mau yang jelas diskusi mengenai power dominasi antara atasan bawahan atau stakeholder shareholder itu sudah banyak di literatur. Jadi sumber-sumber teorinya ada banyak. Satunya misalkan saya nuliskan Bourdieu terkait dengan symbolic domination ya, itu bisa dipakai misalkan, atau ya teori lain yang kayak misalkan Foucault juga bisa ya. Saya kira bisa dicari keywordnya di library ya, misalkan teori tertentu lalu masukkan corporate governance atau misalkan hubungan antara shareholder dan manajemen, akan keluar banyak yakin. Ya. Baik, terima kasih Pak Richard. Dari Pak Fogi mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Fogi. Ini
saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini kebetulan ini pertanyaan dari saya sendiri sih Pak. Saya pengen coba pengen tahu lebih lanjut. Jadi kan kalau di dalam eh, pendekatan positivisme itu kan Pak, salah satu hal yang krusial gitu kita dalam melakukan penelitian dengan pendekatan positivisme itu adalah gimana kita caranya bisa menentukan identifikasi dan strategi yang tepat seperti itu, supaya kita bisa menghasilkan penelitian yang robust. Kalau tidak kan nanti kan bisa muncul masalah-masalah seperti endogeneity seperti itu. Nah, kalau di dalam pendekatan kritis itu kira-kira apa ya Pak ya dalam sebagai peneliti pemula itu hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu Pak, supaya kita tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pendekatan penelitian kritis sehingga bisa menghasilkan output yang robust seperti itu. Ya. Nah, biasanya nanti sudah sesuai dengan desainnya. Kalau critical itu kan lebih ke arah ini ya, kualitatif begitu ya, walaupun ada beberapa mixed methods begitu. Nah, kalau kualitatif itu kan arahannya bagaimana kita untuk sebuah riset itu nanti atas metodologi kita itu bebas dari bias begitu kan. Paling tidak bias kan reliable gitu kan, reliable gitu. Nah, otomatis mostly kita bisa menggunakan namanya triangulation begitu. Triangulation itu ada triangulation atas objek, sumber begitu dan lain sebagainya begitu. Itu nanti bisa dilihat di bukunya Patton begitu. Dia cukup detail itu menjelaskan terkait dengan metodologi kualitatif begitu yang bisa kita aplikasikan nanti ke critical studies begitu. Jadi begitu Mas. Karena itu cukup komprehensif dan jelas begitu gimana caranya kita menjustifikasi begitu hal tersebut. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Mungkin Pak Pogi dan Pak Rijat mungkin ada yang mau menambahkan Pak? Apa ya? Tadi ya. Ya, Pogi mau hal-hal yang aja. Apa tadi? Peneliti. Bagaimana bisa penelitian yang robust gitu ya? Ya, robust itu kan kalau jadi endogeneity. Oke, berarti di sisi metodologi dan metodenya ya, Mas Asmi, begitu ya? Iya Pak, jadi kan tadi saya coba pendekatan positivisme itu mungkin hal-hal yang krusial tuh misalnya contohnya dari segi endogeneity assumption seperti itu. Nah kalau dalam pendekatan kritis ini kira-kira apa ya yang harus benar-benar ditekankan oleh peneliti yang menggunakan paradigma kritis ini supaya tidak melakukan kesalahan seperti itu dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kritis seperti itu Pak. Oke, makasih Mas Asmi. Mungkin saya coba ya nanti mungkin bisa disamakan dengan yang lain. Paradigma kritis betul kata Pak Andi juga tadi cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, bagaimana melakukan riset yang benar dengan pendekatan kritis ini? Jadi balik lagi sebenarnya saya flashback sedikit aja bahwa pendekatan kritis ini pun sebenarnya definisinya luas sekali. Jadi ada yang memang fokus ke struktur sosialnya, ada yang fokus ke agensinya, ada yang fokus ke dua-duanya, ada yang mereduksi agen dan subjek objeknya itu reduksi menjadi diskursus, bisa kemarin Bu Putri. Ada juga yang mengatakan itu critical. Nah, tapi sebagian besar paper juga setuju bahwa critical itu cenderung fokus ke struktur sosial. Jadi dia makro, yang murni critical ya. Makanya kritik terhadap penelitian kritikal itu sendiri bahwa ya tadi dia terlalu fokus ke makro, mikronya terkadang di ignore gitu. Walaupun ada juga yang fokus keduanya, misalnya critical realism. Misalnya ya, minggu depan kita bahas. Pertama yang harus dipastikan kalau memang mau tanda kutip murni penelitian kritis adalah ya fokusnya dulu. Dia mau identifikasi struktur sosial berarti. Nah, struktur sosial apa yang mau diidentifikasi? Metodenya apa? Salah satunya kan review historis tadi saya sebutkan. Review dokumen juga bisa. Dan review literatur terkait dengan sejarah dari suatu konteks ya, suatu tempat yang meneliti atau case-nya itu di mana. Lalu kita mulai masuk ke metodenya. Nah, metodenya bagaimana kita menjaga kualitas. Saya sudah beberapa kali sebut di webinar ini kualitas dari pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti kritis. Nah, tadi ada beberapa macam untuk menjaga kualitas. Saya sebutnya kualitas, bukan validitas atau reliabilitas. Karena validitas dan reliabilitas cenderungnya di positivism. Betul di di pendekatan kuantitatif.
Kalau di kualitatif yang betul ada juga istilahnya ya validitas reliabilitas, tapi itu tidak cocok karena kalau di breakdown lagi internal validity, external validity, internal reliability, external reliability itu beberapa kualitatif nggak cocok. Misalnya untuk level bisa digeneralisasi nggak? Enggak. Tapi saya juga sudah bilang beberapa sesi sebelumnya bahwa ada salah satu alternatif menjaga tadi kualitas dan kredibilitas dari pendekatan kualitatif itu menggunakan Guba dan Lincoln dan Guba. Saya lupa tahun 85 sama 94 kalau nggak salah, itu bisa dicek. Dia menggunakan dua kualitas yang dijaga adalah authenticity dan trustworthiness. Nah, misalnya trustworthiness macam-macam tuh. Ada kredibilitas penelitian dijaga seperti apa. Misalnya begini. Oke, penelitian kualitatif apakah bisa direplikasi? Ya metodenya mungkin bisa replikasi, tapi fenomenanya nggak bisa. Misalnya Mas Asmi pacaran sama X, itu pertama kali putus, disuruh replikasi lagi, apakah akan menghasilkan hasil yang sama? Itu fenomena sosial, itu yang dipercaya oleh pendekatan kualitatif. Kan nggak, saya sudah kenal dia, saya sudah tahu dia gitu. Fenomenanya apakah sama? Enggak, belum tentu. Dengan bertambahnya umur bisa berbeda fenomenanya kan, bertambahnya kedewasaan atau malah tidak dewasa. Nah itu tadi kredibilitasnya. Salah satunya caranya kita mendokumentasikan step-step dari penelitian. Salah satunya untuk menjaga kredibilitas penelitian kualitatif. Misalnya pertama saya mendesain wawancara, pertanyaan wawancaranya apa? Misalnya saya ambil dari teori atau existing literature yang ada. Nah lalu saya membuat misalnya Excel gitu dari pertanyaan A, pertanyaan B, pertanyaan C, itu dari teori mana atau bagian teorinya seperti apa. Setelah itu saya analisis. Saya pakai analisis tekniknya apa. Nah, kaitannya kredibilitas juga, apakah teknik yang saya gunakan itu biasa dipakai oleh peneliti lainnya? Kalau nggak biasa dipakai misalnya, ya saya suka-suka saya mau pakai pokoknya pernyataan ini saya pakai, yang lain saya buang. Nah, itu kredibilitasnya memang dipertanyakan, dikritik. Nah, kan ada juga kritik nih. Kalau pendekatan kualitatif ya suka-suka dia, ya tidak begitu juga. Ada yang kualitas yang harus dijaga, bahwa misalnya tadi Pak Andi juga bilang pernyataannya apa, lalu kita mungkin mau triangulasi bisa juga, tergantung paradigmanya lagi kan. Misalnya interpretif kan nggak cocok triangulasi. Nah ini kritikal misalnya triangulasi, ya wawancaranya ngomong apa, kita lihat dokumennya ada enggak, betul enggak. Kalau kontradiktif itu kan bisa kita explore lagi ke responden lain misalnya. Nah itu menjaga kualitas, bahwa pendekatan kualitatif ya tidak seenaknya aja, ada step-step saintifik yang kita lalui pendekatan kualitatif. Makanya buktinya pendekatan kualitatif sudah ratusan tahun berkembang di sosiologi, politik. Jadi tidak hanya akuntansi saja mungkin yang baru-baru keluar ya. Mungkin kurang lebih begitu. Nanti bisa ini Pak Rizal juga kayaknya ada rekomendasi buku. Ini juga ya dari Pratt et al. Ini ya, kalau nggak salah saya pernah baca juga. Guba Lincoln, Guba itu ada juga. Nah ini di kebetulan di top jurnal juga di terbit. Jadi bisa macam-macam lah. Mungkin begitu dari saya Mas Asmi, mungkin Pak Rizal mau. Ya kalau saya sih sepakat dengan Pak Hobi ya. Jadi agak kurang mungkin kurang pas ketika itu impose karakteristik riset kuanti ke kuali ya, karena berbeda secara ontologis idenya gitu. Jadi di paper yang sudah saya share itu ada beberapa karakteristik dari riset kualitatif yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk mencapai apa yang disebut dengan trustworthiness gitu ya. Jadi kita percaya pada konten suatu riset kualitatif ya, satunya si peneliti harus bisa menjamin misalkan credibility, kalau menurut Lincoln Guba ya, traceability, dependability dengan berbagai macam misalkan illustrative practice-nya. Misalkan kita menyediakan thick descriptions, jadi detail dari fenomena, kita ceritakan secara detail misalkan apa yang kita lihat di lapangan. Nah itu bisa menjadi satu cara untuk ibaratnya menunjukkan bahwa riset kita itu trustworthy gitu, dan itu bisa menjadi satu panduan atau satu karakteristik yang digunakan untuk membantu kita meyakinkan bahwa argumen kita itu rigor gitu, argumen kita itu kuat gitu, yang kita tarik dari riset kita gitu. Jadi paling ini bisa dicari ya jurnalnya itu untuk bahan bacaan saja gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rizal
Pak Fogi dan Pak Andi tadi atas jawabannya. Gitu. Tadi saya mendapatkan banyak pencerahan. Tadi saya coba bermain peran devil's advocate seperti itu supaya mungkin teman-teman mungkin para hadirin yang saya asumsikan mayoritasnya itu penelitian di bidang positivisme itu bisa jadi lebih paham seperti itu bahwa dengan penelitian kualitatif itu juga kita bisa menghasilkan penelitian yang menghasilkan output yang robust seperti itu dengan kita menjamin dari trustworthy dan credibility dari proses kita melakukan penelitian seperti itu. Baik, ini saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Afiandi Okta Maulana, Pak Fogi, Pak Rijal, dan Prof. Abdul Halim, dan para hadirin semua tadi atas diskusi kita pada hari ini sangat luar biasa dan sangat inspiring. Semoga khususnya para hadirin semua ya bisa mendapatkan pencerahan baru seperti itu. Saya yakin masih banyak yang bisa dieksplor dari pendekatan kritis ini. Tadi juga sudah Pak Andi, Pak Fogi, dan Pak Rijal sudah memberikan banyak bahan bacaan nantinya. PR buat para hadirin semua untuk bagi yang tertarik untuk melakukan penelitian di pendekatan paradigma kritis, nanti monggo silahkan dibaca dengan detail sumber materi tadi yang sudah dibagikan, seperti itu. Baik, saya selaku moderator pada acara pada hari ini, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ucapan. Saya kembalikan acaranya ke MC Mbak Anissa. Monggo Mbak Anissa.